Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul muatan listrik statis. Tahap praktikum yang pertama yaitu tahap persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, menentukan tujuan praktikum. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang ketiga, memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja selama praktikum. Yang keempat, mempersiapkan langkah kerja agar tidak bingung apa yang harus dilakukan nantinya ketika praktikum berlangsung. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui perpindahan muatan listrik yang terjadi pada benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu mika plastik, tisu, gunting, dan kertas. Sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dari listrik statis dan muatan listrik. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Muatan listrik timbul karena adanya elektron yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Benda yang kekurangan elektron dikatakan bermuatan positif, sedangkan benda yang kelebihan elektron dikatakan bermuatan negatif. Elektron merupakan muatan dasar yang menentukan sifat listrik suatu benda. Dua buah benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Adapun dua buah benda dengan muatan yang berbeda atau tidak sejenis akan saling tarik-menarik saat didekatkan satu sama lain. Tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik adalah bentuk dari gaya listrik yang dikenal juga sebagai gaya Coulomb. Tahap praktikum selanjutnya yaitu pelaksanaan. Langkah kerja. Yang pertama, potong kertas menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya, gosok mika plastik menggunakan tisu secara searah. Setelah itu, dekatkan mika plastik pada potongan kertas. Tahap praktikum yang ketiga yaitu tindak lanjut. Hasil dari praktikum yang telah dilakukan yaitu potongan kertas tertarik dan menempel pada mika plastik. Pembahasan. Pada mulanya, mika plastik dan tisu bersifat netral. Suatu atom bersifat netral karena jumlah proton dan elektron sama. Pada saat mika plastik digosok menggunakan tisu, sejumlah atom di dalam tisu terganggu, sehingga terdapat sejumlah elektron di dalam tisu terlepas dan berpindah ke mika plastik. Akibatnya, mika plastik memperoleh tambahan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris mika yang sudah bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas yang bersifat netral, maka potongan kertas tersebut tertarik dan menempel pada mika. Hal tersebut dikarenakan dua buah benda yang berbeda muatan akan saling tarik-menarik. Karena muatan listrik pada mika plastik lebih besar, maka potongan kertaslah yang tertarik pada mika plastik. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan yaitu mika plastik yang awalnya netral menjadi bermuatan negatif karena mendapat elektron dari tisu akibat gosokan antar keduanya. Mika plastik yang bermuatan negatif tersebut dapat menarik potongan kertas yang bersifat netral karena perbedaan muatan antar keduanya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk melaksanakan praktikum. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.